Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceratap yang berdending, pujilah Dia dengan ceratap yang berdendang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan apa yang boleh terjadi di dalam hidup kita, mari tetap ambil keputusan untuk tetap memuji Tuhan. Mari tetap ambil keputusan untuk meninggikan Dia. Tetap katakan di dalam segenap hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau katakan dalam hidup kami Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik. Terukur kasih-Mu sepanjang hidupku, Tuhan Kau sangat baik. Tuhan Kau sungguh baik. Tuhan Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tuhan Kau sangat terukur kasih-Mu sepanjang hidupku, Tuhan Kau sangat baik. Bersama-sama katakan tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setia-Mu di dalam hidupku. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, Kau sungguh baik Tuhan. Sangat baik Tuhan, Tuhan Kau sangat baik. Tak terukur kasih sepanjang hidupku, Tuhan Kau sangat baik. Dengan segenap hati katakan tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setia-Mu di dalam hidupku. Tak terukur, tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setia-Mu di dalam hidup. Mari lebih lagi tak terukur, tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku. Terhitung besar setia-Mu di dalam
dalam hidupku. Tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Tak terhitung besar setiamu di dalam hidupku. Besar setiamu di dalam hidup. Kali lebih lagi tak terukur, tak terukur, tak kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setiamu di dalam hidupku, di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku, di dalam hidupku, di dalam hidupku. Haleluya. Di sepanjang hidup kami Tuhan, kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Tiada habis-habisnya kasih setiamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu. Oh Yesus, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja di atas segala raja, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan. Haleluya. Biar segala yang bernapas Tuhan memuji nama-Mu, memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari hadirat-Mu lebih lagi Tuhan turun atas tempat ini Yesus. Mari kami lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami lebih dalam lagi kami meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Karena hanya satu-satunya nama yang layak disembah, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan melebihi
menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa. Mari lebih lagi, kami tinggikan Engkau, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, ku menyembah dalam doa dan ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, di dalam lebih lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam. Mari lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam doa dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesusku, Allahku, haleluya. We bless you, Jesus. We worship you. Haleluya. Sungguh hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mau serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang, kami sujud, kami memohon kepadamu Tuhan. Mujizat terjadi atas kami Tuhan. Mujizat terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Yang kami tahu, hanya Engkau sumber jawaban hidup kami Tuhan. Saat ketika kami berbeban berat Tuhan,
Ketika kami di dalam kesesakan Tuhan, ketika kami nggak tahu lagi kami harus kemana Tuhan, kami tahu satu-satunya jawaban hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Seratu mengerti bebanku, tanya Yesus apa yang harus ku buat. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman, mari datanglah, yang selalu pedulikan aku. Datang Yesus, pikul segala bebanku, sujud di atasku, bawa hidupku, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, suatu terjadi saat datang di atas. Mari bersama-sama dengan segenap hati saat kami berbeban berat, terasa berat. Terima kasih Tuhan, ketika tak seorang pun mengerti hidup kami Tuhan. Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman, datanglah, selalu pedulikan aku. Datang Yesus, ya pikul segala bebanku, sujud di atasku, bawa hidupku, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari lebih lagi katakan, sujud di atasnya, sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku.
datang dia. Sekali lagi dengan segenap hati kami akan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku, yang ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat dia, sesuatu terjadi Tuhan, sesuatu terjadi saat dia. Kami percaya sesuatu terjadi Tuhan, sesuatu terjadi saat di atas. Terima kasih Tuhan, kami percaya sesuatu akan terjadi di dalam hidup kami ketika kami datang, kami sujud, dan kami memohon hanya kepadamu Tuhan. Persembahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Kami mau duduk diam, kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi tanah yang gembur, yang siap Engkau taburi dan Engkau tanami, dan kami yakin, kami percaya kami boleh tumbuh, kami boleh berbuah Tuhan. Kami boleh buktikan firman-Mu dan kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji, menyembah Engkau, kami sudah meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Salam, selamat sore, selamat berjumpa. Ini hari kedua untuk penantian Pentakosta. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan tema kemarin bahwa kita akan dipulihkan oleh Roh Kudus. Kita akan masuk dalam seri yang kedua. Kita membaca Alkitab kita, 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita dipulihkan oleh Roh Kudus karena kita sebagai umat Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca, awal dari kalimat itu dikatakan apa? Dan umatku. Umatku di sini menunjukkan bahwa kita orang-orang percaya sebagai kesayangan Tuhan. Tuhan mengasihi karena Tuhan memilih kita. Yang kedua adalah umat milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, dan kita adalah sebagai umat yang memiliki hubungan yang istimewa, hubungan yang spesial. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari ayat itu dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut.
umat yang akan mengalami pemulihan oleh Roh Kudus, orang Kristen yang akan mengalami pemulihan dijamah oleh Roh Kudus apabila kita menyebut nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa bangsa Israel diperintahkan untuk menyebut nama Tuhan? Namanya, atas namaku disebut. Menyebut nama Tuhan berarti kita ini mengingat siapa Tuhan. Ketika kita ini menyebut nama Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan itu, mengenal pribadinya, mengenal sifatnya, mengenal karakternya, mengenal karya-karyanya. Contoh, kalau kita ini menyebut Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, kita akan tahu, oh dia adalah proklamator, dia adalah presiden pertama, dia semangat berjuang bagi rakyat Indonesia. Dan kalau kita ini menyebut Bapak Soeharto, presiden kedua dari Indonesia, dia adalah Bapak pembangunan nasional Indonesia, dan seterusnya. Nah, kalau kita ini menyebut nama Tuhan, nama Allah, supaya kita ini memahami dirinya, memahami pribadinya, memahami karyanya, memahami sifat-sifatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa nama Allah? Atau siapa nama Allah? Allah kita adalah Allah Yahweh kalau di dalam bahasa asli Ibrani, Adonai, atau orang mengatakan Yahweh. Ada orang yang mengatakan Allah kita adalah Yehovah, atau Jehovah, atau Yehovah dalam bahasa Jawa. Nah, dari kata ini, saudara, kata Yehovah, kata Yahweh, nama-nama Allah ini muncul sebagai nama gabungan yang dipakai dalam bentuk majemuk, saudara. Kita mengenal Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kita mengenal Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Yehovah Shalom, Allah Tuhanku itu adalah Tuhan yang memberi damai sejahtera. Jehovah Sabaoth itu adalah Tuhan semesta alam. Yehovah Makadeskem, Allah atau Tuhan yang menguduskan kita. Kemudian Jehovah Roi atau Yehovah Ra'ah, Tuhan adalah gembalaku. Yehovah Sidkenu, Tuhan adalah keadilan kita. Yehovah Sama, Tuhan hadir di mana kita bersekutu. Yehovah Elohim Israel, Tuhan Allah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini menyebut namanya, karena kita ini adalah milik Tuhan. Kalau kita ini Tuhan itu adalah pemilik kita, maka kita harus kenal siapa pemilik kita. Kita harus mengenal, mengasihi Tuhan sebagai pemilik kita, yang mengasihi kita. Kita adalah kepunyaannya, maka kita harus kenal siapa yang memiliki kita, yang mempunyai kita, saudara. Dan kita harus selalu ingat namanya, yaitu Tuhan Jehovah Yahweh. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama Tuhan, mengapa kita ini disuruh, diperintahkan untuk menyebut namanya? Yang pertama, nama Tuhan ini, nama Yahweh ini adalah Tuhan yang menekankan keberadaannya, keberadaan Tuhan yang tidak berubah dan keberadaannya yang kekal. Maka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada.
Artinya apa? Allah itu kekal, Allah itu keberadaannya itu adalah kekal. Nama Allah itu adalah nama yang kekal, nama yang tidak pernah dihapuskan dari muka bumi ini. Yang kedua, nama ini menjamin penyertaan Tuhan secara pribadi bagi umat kepunyaannya. Jadi kalau kita ini menyebut nama Tuhan, kita menyebut nama Yahweh, kita ini menyebut Yesus sebagai Tuhan, Tuhan itu menyertai secara pribadi, menyertai umatnya, menyertai orang percaya. Maka ketika Yesus lahir, maka malaikat yang hadir kepada Maria dan Yusuf mengatakan anak itu akan disebut Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Ketika kita ini menyebut nama Tuhan, namaku disebut, artinya Allah itu menyertai kita. Yang ketiga, nama ini, nama Tuhan ini, nama Yahweh, nama Yesus berkaitan dengan kuasa Allah yang bekerja bagi umatnya. Tuhan itu bekerja, berkarya untuk kita. Tuhan itu hadir di bumi ini dalam rupa manusia Yesus Kristus. Itu bekerja, mati untuk kita. Kita bukan bekerja untuk, kita bukan membela Tuhan, kita bukan mati untuk Tuhan, kita berperang bukan untuk Tuhan, tetapi Tuhan itu mati untuk kita. Ketika kita ini menyebut nama Tuhan, maka kita meyakini Tuhan itu bekerja di dalam diri kita, memelihara umatnya. Ia menjadi penolong bagi Israel. Ketika bangsa Israel menyebut dia adalah Tuhan, Jehovah, Yahweh, maka Allah itu menolongnya. Atau ketika bangsa Israel mengucapkan Tuhan, bangsa Israel sadar Tuhan itu yang menolongnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika umatnya menyebut namanya, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Ketika kita ini menyebut namanya, namanya itu berkuasa, namanya itu dapat mengalahkan segala kuasa kegelapan, namanya itu di atas segala nama, namanya itu ajaib, namanya itu kudus, namanya itu dasar, namanya yang disebut oleh nenek moyangnya. Nama Tuhan itu adalah nama Tuhan bagi Abraham, nama yang disebut oleh Ishak, nama yang disebut oleh Yakub. Nama itu adalah raja di atas segala raja, di bumi dan di surga adalah Tuhan. Satu-satunya namanya yaitu Tuhan Yahweh. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan memerintahkan supaya kita ini menyebut namanya? Yang keempat, nama Tuhan adalah nama yang kudus, nama yang unik, nama yang istimewa, nama yang berbeda dengan nama-nama yang lain. Maka Allah memberikan perintah kepada umat Israel pada saat itu yang ada di dalam Dekaloh, hukum 10 hukum perintah Allah adalah apa? Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Maksud Tuhan, tujuan Tuhan melarang supaya kita ini tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Nama Tuhan itu adalah nama yang istimewa, nama yang spesial, nama yang berbeda dengan nama-nama yang lain. Nama Tuhan berbeda dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Sebenarnya menyebut nama berarti memahami karakter, memahami pribadi, memahami karya-karyanya. Maka ketika kita ini menyebut Tuhan Yahweh, itu berbeda dengan Allah-Allah bangsa lain, Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang lain, suku-suku bangsa yang lain. Maka ketika kita ini menyebut Tuhan
itu bukan menyebut dewa, bukan menyebut sesembahan yang ada di sekitar kita. Bukan kita ini menyebut ya seperti pewayangan banyak dewa Bathara Guru dan sebagainya. Bukan makhluk ya yang menunggu satu tempat atau menunggu pohon yang besar. Bukan roh-roh penguasa alam ini. Tetapi ketika kita ini menyebut nama Tuhan, menyebut Yahweh, Yehova yang ada di dalam Yesus Kristus, nama itu adalah nama yang kudus, nama yang berkuasa. Dan kapan kita ini menyebut namanya? Pada saat kita ini berdoa, pada saat kita ini mengusir kuasa kegelapan, pada saat kita ini melawan kedagingan, pada saat kita ini meminta di dalam doa, pada saat kita ini memuji, pada saat kita ini menyembah, meninggikan, mengagumkan, maka nama itu adalah nama yang layak ditinggikan, nama yang dikuduskan, nama yang dimuliakan, nama yang berbeda dengan nama-nama yang lain. Itu adalah nama Yahweh. Ketika kita ini menyebut nama Tuhan, nama Yahweh, nama Yesus Kristus, adalah kita ini menyebut Tuhan dengan penuh hormat, bukan menyebut nama dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang Kristen yang menipu, ngapusi. Sebelum menipu, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Atau ada orang Kristen yang suka berjudi. Ketika dia mau berjudi, dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Atau dia mau berbuat jahat, kemudian dia mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sedemikian itu adalah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, melecehkan nama Tuhan, tidak menghormati nama Tuhan, tidak hormat kepada Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita ini berbicara dengan baik, kita berbicara dengan santun, berbicara meneladani Yesus, kita berlaku seperti Yesus, kita bertindak seperti Yesus, kita melakukan sesuatu seperti Yesus, berarti kita ini menghormati nama Yesus Kristus, nama Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan memerintahkan menyebut namanya? Nama Tuhan itu adalah nama yang berbeda dari nama-nama yang ada di dunia ini. Nama Tuhan ini adalah nama yang dasar, nama yang agung, nama yang begitu mulia. Sesembahan yang ada di bumi ini tidak ada yang menyainginya. Dewa-dewa yang ada di bumi ini tidak akan menyainginya. Dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa tidak akan menyaingi nama Tuhan. Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa non-Israel tidak akan menyaingi nama Tuhan, karena namanya adalah nama yang berbeda. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Tuhan itu adalah nama yang benar. Jika ada nama-nama Tuhan, ada nama-nama Allah yang palsu. Ya. Kalau ada nama Allah yang benar, berarti ada juga nama Allah yang palsu, nama Allah yang salah. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu di Mesopotamia, di daerah Mesopotamia, seperti Mesir, ya, kemudian Assyria, itu ada nama-nama dewa yang disembah oleh mereka. Contohnya di Mesir, itu ada dewa yang disembah, itu adalah dewa Osiris. Ya. Dewa utama Mesir itu adalah dewa Osiris, dewa Sungai Nil.
kemudian ada ibu dewa namanya Isis, kemudian anaknya itu namanya Horus ya. Horus itu dewa yang berkepala manusia. Pada umumnya dewa-dewa itu ikon-ikon dewa itu biasanya berkepala binatang, kepala burung, tapi Horus ini berkepala manusia. Kemudian kalau kita dengar bagaimana bangsa Moab itu juga punya Allah namanya Kamos ya. Kemudian Ishtar itu dewi kesuburan atau dewi cinta dari bangsa Babilonia dan Assyria. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini menyebut nama Tuhan karena nama Tuhan itu berbeda dengan nama-nama Tuhan yang lain, berbeda dengan dewa-dewa bangsa-bangsa yang lain. Tuhan kita, nama Tuhan kita adalah nama yang agung, yang tidak ada nama lain yang menyainginya. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Tuhan adalah Tuhan yang menunjukkan keesaan Allah. Jadi ketika kita ini menyebut nama Tuhan, nama Yahweh, Bapa kami yang ada di surga, dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, artinya Allah yang kita sebut adalah Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang bukan Allah yang banyak, tapi Allah yang satu. Dan ini ditegaskan oleh Alkitab. Allah kita ini adalah Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang satu, yang dimanifestasikan ke dalam tiga pribadi, itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kemudian yang kedelapan, saudara, ketika kita ini menyebut nama Tuhan, maka Tuhan itu adalah menunjukkan pada pribadinya yang transenden. Transenden itu artinya Allah itu melebihi dari segalanya. Tuhan itu besar, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu luar biasa. Tetapi pada waktu yang sama, Allah itu adalah imanen. Allah yang begitu besar itu ada di dalam hati kita yang kecil ini. Maka ketika kita ini menyebut nama Tuhan, nama Yahweh, artinya kita ini meyakini bahwa Tuhan yang begitu besar, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Tuhan itu adalah Tuhan yang dasar, Tuhan itu di atas segala-galanya. Tetapi waktu yang sama, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Maka Tuhan kita ini adalah Tuhan yang transenden, sekaligus Tuhan itu Tuhan yang imanen. Artinya Tuhan yang menyertai kita karena ada di dalam hati kita. Tuhan yang memimpin kita karena ada di dalam hati kita. Tuhan yang memberkati kita karena Dia pencipta segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah keistimewaan nama Tuhan. Yang kesembilan, ketika kita ini menyebut nama Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa nama Tuhan itu menekankan hubungan yang istimewa dengan orang yang menyebutnya. Maka jika kita ini berdoa dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga, sebutan ini menunjukkan hubungan Allah dengan anaknya. Hubungan yang akrab, hubungan yang erat, hubungan yang unik, hubungan antara ayah dan Bapa. Maka ketika kita ini berdoa, sebutlah Tuhan itu dengan sebutan yang akrab. Hubungan yang akrab dengan kita apa? Kalau anak mungkin menyebut bapaknya itu papi, menyebut bapaknya ayah, mungkin menyebutnya dedi, atau menyebutnya itu bapak dan sebagainya. Kalau itu memang akrab, kita sebut. Selanjutnya, selain Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki hubungan yang akrab dengan kita sebagai anak-anaknya, maka kita bisa menyebut Tuhan itu dengan Bapa. Maka kalau bisa kita ini menyebut Bapa itu mungkin papi gitu ya, papi kami yang ada di surga gitu ya. Itu menunjukkan keakraban karena Tuhan ingin akrab dengan kita ya. Kalau orang Betawi berdoa
babi gue di surga gitu. Jadi ini adalah menunjukkan keakraban kita dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin akrab dengan kita. Tuhan memiliki hubungan yang istimewa dengan anak-anaknya. Maka ketika kita ini menyebut Tuhan itu Bapa, Tuhan itu adalah Yahweh, itu adalah hubungan yang akrab. Yang ke-10 Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan hanya dapat dikenal, dipahami, dimengerti di dalam Yesus Kristus. Maka kita ini bisa connect dengan Tuhan. Kita ini bisa berhubungan dengan akrab dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yahweh, Bapak Saudara. Kita ini memahami Dia, kita mengerti karakternya, kita ini memahami pribadinya, kita ini mengerti karya-karyanya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Maka nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus itu adalah nama yang mulia. Nama Yesus itu nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang dapat memberi kemenangan. Nama Yesus adalah nama yang dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Maka ketika kita ini berdoa, kita mengakhiri doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama ini yang menjadikan nama yang ajaib. Ketika Tuhan Yesus berhasil menyelamatkan manusia, dapat menyelesaikan tugas penyelamatan di bumi, maka Allah memberikan apa? Nama di atas segala nama kepada Yesus. Dan dikatakan apa? Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyembah Yesus sebagai sesembahan yang sejati. Maka ketika kita ini menyembah Tuhan Yesus, kita menyebut namanya, kita ini beribadah kepadanya, kita ini memuliakan namanya, kita ini menyebut Allah, nama Tuhan dengan penuh hormat. Artinya kita ini menyebut nama Tuhan. Sebagai kesimpulannya, Bapak Saudara, kalau kita ini menyebut namanya, karena nama itu yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan kita yang memberi nama Tuhan, tapi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, bukan diberikan oleh manusia. Allah sendiri yang telah rela menyatakan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah, supaya kita ini mengenalnya. Dan jika kita ini menyebut nama Tuhan, nama Yahweh, nama Yesus Kristus, maka kita ini percaya nama Tuhan itu adalah nama yang memberi kemenangan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang dapat mengalahkan segala kuasa kegelapan. Allah yang memberi kemenangan kepada kita. Allah di atas segala nama Allah. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Namanya di atas segala nama, yaitu nama Tuhan. Nama ini Bapak Ibu Saudara yang akan menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa hari ini kami boleh memuji, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami percaya, kami boleh mendapatkan jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh mendapatkan kelegaan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami semuanya. Dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh sangat luar biasa.
berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.